Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdullah. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. NIM saya 2502311000029. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya yang berjudul tentang relevansi Keynes dalam perekonomian Indonesia. Artikel ini berangkat dari sebuah perdebatan klasik yang hingga kini masih sangat relevan. Bagaimana perekonomian terutama saat krisis. Sejak terbitnya The General Theory Keynes pada tahun 1936, cara pandang kita terhadap ekonomi itu sangat berubah dalam jangka pendeknya. Tujuan dari yang saya jelaskan ini adalah menganalisis sejauh mana teori Keynes masih relevan dalam konteks Indonesia. Kita juga akan membandingkannya dengan pandangan Hayek, serta mengevaluasi kebijakan pemerintah selama krisis 2008 dan pandemi COVID-19. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah studi pustaka dengan membandingkan pandangan Keynes dan Hayek serta melihat penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Isi landasan teori dan pendebatan ada dua pandangan utama yang mendasari diskusi ini. Keynesian view, Keynes berpendapat bahwa ekonomi jangka pendek sangat bergantung pada permintaan agregat. Jika konsumsi dan investasi turun, pasar tidak pulih sendiri. Oleh karena itu, negara harus intervensi melalui pengeluaran publik, subsidi, dan kebijakan moneter. Ini sangat relevan bagi kita karena sebagian besar PDB Indonesia berasal dari konsumsi masyarakat. Yang kedua ada Hayekian view. Sebaliknya, Hayek lebih percaya pada mekanisme pasar bebas yang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia menekankan bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan justru dapat mengganggu harga dan menciptakan masalah baru. Pandangan ini selalu dipertentangkan dengan pemikiran argumentasi klasik antara Keynes dan Hayek. Ini menjadi fondasi utama dalam membahas ekonomi pembangunan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Yang ketiga itu ada isi studi kasus dan hasil implementasi. Pengalaman Indonesia selama krisis global di tahun 2008 dan pandemi COVID-19 menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap pendekatan Keynes. Pertama itu kebijakan intervensi ala Keynes. Selama krisis, pemerintah meningkatkan belanja, memberikan berbagai jenis bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai, serta insentif pajak. Tujuannya jelas, mencegah penurunan pengeluaran masyarakat yang lebih parah. Bank Indonesia juga mendukung dengan menurunkan suku bunga dan mempermudah akses perbankan. Dampaknya kontraksi ekonomi berhasil diredam. Yang kedua, kendala dan relevansi kritik Hayek. Meskipun kebijakan stimulus berhasil, ada beberapa kendala yang nyata yang sejalan dengan kritik Hayek. Defisit anggaran meningkat. Stimulus yang besar membuat defisit APBN membesar yang menuntut kehati-hatian dalam menjaga kedisiplinan keuangan negara. Masalah implementasi penyerapan anggaran sering berjalan lambat dan data penerima bantuan sosial belum selalu tepat sasaran. Kesenjangan akses kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga kurang dapat menjangkau usaha mikro. Kesenjangan akses kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga kurang dapat menjangkau usaha mikro kecil dan mencegah UMKM karena banyak yang tidak memiliki akses ke perbankan. Ini menunjukkan bahwa dampak stimulus fiskal di Indonesia cenderung lebih berpengaruh daripada moneter. Kesimpulannya yaitu berdasar hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemikiran Keynes dan Hayek sama-sama memiliki relevansi penting dalam dinamika perekonomian Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pada masa krisis dan pemulihan ekonomi. Pemikiran Keynes yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menstabilkan pemerintahan agregat terbukti efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional, sebagaimana terlihat pada respon Indonesia terhadap krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19. Melalui kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang ekspansif, sementara itu pandangan Hayek yang mengutamakan
kebebasan pasar dan efisiensi alokasi sumber daya juga memiliki peran penting dalam membangun fondasi ekonomi yang berdaya saling dan berkelanjutan, terutama pada masa pasca krisis melalui deregulasi dan reformasi struktural. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berpihak pada satu aliran pemikiran, melainkan merupakan perpaduan pragmatis antara intervensi negara ala Keynes dan mekanisme pasar bebas ala Hayek. Pendekatan kombinatif ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan adaptasi terhadap situasi ekonomi menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif. Kesimpulannya, relevansi teori Keynes dan Hayek dalam perekonomian Indonesia terletak pada kemampuannya memberikan kerangka konseptual yang saling melengkapi dalam upaya mencapai keseimbangan antara stabilitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Teori Keynes masih cocok untuk Indonesia, terutama ketika ada krisis, namun kebijakan yang diterapkan harus fokus pada program-program yang bisa memberi dampak besar, berjalan cepat, dan tepat sasaran. Pendapat Hayek juga masih relevan agar pemerintah tidak terlalu campur tangan. Intinya, Indonesia perlu menjaga keseimbangan. Pemerintah bisa bertindak saat ada krisis, tapi tetap hati-hati agar ekonomi jangka panjang tetap sehat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari hasil karya tulis ilmiah saya. Semoga analisis ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai ekonomi bangunan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.